Selamat pagi. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi ketemu dengan Kak Lydia dan Kak Shirley. Hari ini Kak Lydia happy banget loh Kak waktu kesini. Kenapa? Karena mataharinya itu cerah banget. Oh, Jadi Kak Lydia iya. bersemangat. Betul, Kak Shirley juga bersemangat. Iya kelihatan nih Kak Shirley cerah banget. Soalnya tadi waktu Kak Shirley mandi, Ya. wah kan kamarnya Kak Shirley di atas tuh. Ya. Di bawah itu si Coki sudah teriak-teriak. Siapa itu Kak Coki? Coki itu burung peliharaannya Kak Shirley. Dia sudah teriak-teriak, sudah panggil-panggil, bangun, bangun, pagi, gitu. Pintar banget ya Coki ya. Iya dong. Nah, karena semua itu bersemangat, jadi adik-adik juga di sini bersemangat. Iya. Kita mau ikut ke sekolah minggu online. Saatnya kita memuji Tuhan ya Kak ya. Bener Kak. Sudah mandi semua nih Kak pasti Kak. Oh pasti. Iya. Terus sudah siapkan hatinya dan jangan lupa Alkitabnya. Bener. Sekarang adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Berdiri semua yang semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kami lagi ya Kak. Yo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberkati kami. Dan terima kasih juga untuk perlindungan-Mu selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya, amin. Kak Lid, Ya. nah kita kan masih lagi bersemangat nih Kak Lid ya. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Tebak-tebakannya gimana? Sekarang gini, kita mau main tebak huruf. Oh, boleh juga. Gimana Kak caranya, Kak? Caranya gini, Kak Shirley mau ajak adik-adik. Adik-adik jangan beritahu Kak Lydia ya. Kak Shirley mau nebai Kak Lydia huruf ya. Adik-adik jangan beritahu Kak Lydia, oke? Kak Lydia harus hadap sana. Oke. Nah, yes. Terus? Ini ya, huruf apa nih Kak? Yo. Oh, aku tahu itu K. Oh, pinter. Kak Lydia pinter. Ayo lagi Kak. Apalagi ya? Ini. Kok kayak gambar gunung ya, Kak ya? Bukan. Bukan ya? Jangan diberitahu anak-anak yang bisa Kak, tahu. N. Salah. Ini ya. Ya. Oh, itu A. Pinter. Sekarang ini gampang, Kak. Oh ya itu. Kok O. Kalau Iya, O kayak kan gini. gini. Kayak ngulek-ngulek gitu, Kak. Lagi. Oh, itu S. Yeay, pinter. Dua lagi. Dua lagi ya? Angka 1. Tebak huruf, Kak. Ayo, tebak huruf aja ini. Lebih gampang, Kak. Iya.
Oh, itu Kak. Iya, Iya, ada titiknya. Nah, ini agak susah, Kak. Gimana itu, Kak? Oh, itu gampang, Kak, itu, Kak. Aku tahu itu. Apa? Itu H kan, Kak? Oh iya, berarti tadi apa aja, Kak? K, A, S, I, H. Yes, dibaca? Kasih. Kasih. Ayo kita mujikan. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Papa, seperti kasih Yesus. Sekarang sayang Mama, Kak. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Mama, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sayang saudara, Kak. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada saudara, seperti kasih Yesus. Sayang teman. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kak Shirley, Iya. Kak Lydia udah pingin dengar firman nih, Kak. Sama, Kak. Kak Sherry itu kalau sekolah minggu online itu, Kak Sherry itu yang paling dinantikan itu memuji Tuhan, Oke, Kak. mendengar firman, aktivitas, dan berdoa. Bener, Kak. Jadi, selalu menantikan semua sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Dia juga. Iya, nah sebelumnya kita kan harus siapkan nih. Nah, siapkan Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitab. Kita memuji Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, srek, srek, srek. Lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi, Kak. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah memuji-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau beserta dengan kami. Tuhan memimpin kakak kami yang akan bercerita. Dan Tuhan juga bersama kami untuk menampingi kami supaya kami boleh mengerti mengenai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Apa sih, Kak? Ini loh main Angry Bird. Aku mau, Kak. Alah, nggak usah, kamu baca dulu sana. Aku udah baca. Iya, tapi kakak juga baru main kan. Aku bosan. Iya, baca dulu nanti. Tuh kan jadi kalah gara-gara kamu ambil. Aduh, karena aku udah susah-susah main nih. Kirana, Clarissa, mau bertengkar sih? Kenapa ini tadi bertengkar kenapa? Ini loh, adik ini loh. Aku lagi main diambil. Tapi kakak udah lama main. Aku baru main. Ya udah, nggak usah bertengkar. Sekarang dimatikan dulu iPad-nya. Nah, ini kan sekarang hari Minggu, ya kan? Ayah mau cerita untuk kalian. Daripada bertengkar, dengar cerita ayah mau nggak? Mau. Ya, kita sapa dulu teman-teman yuk. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan mendengar cerita Barnabas berbagi kasih. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ini siapa yang berdoa? Clarissa atau Kirana? Ya, Clarissa. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, pinter. Terima kasih Clarissa. Ayah mau membacakan cerita dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terpujilah nama Tuhan. Jadi, pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid mengabarkan Injil kemana-mana, sehingga ada begitu banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu, orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang tidak boleh bekerja. Mereka juga tidak boleh berdagang. Tahu nggak Kak, kenapa mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh berdagang di Yerusalem? Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Kristen itu dianggap sebagai orang-orang yang melanggar hukum agama Yahudi, sehingga mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa berdagang. Kalau nggak bekerja, nggak berdagang, lama-lama uangnya tambah banyak atau tambah kurang lah? Berkurang. Kalau uangnya berkurang, kira-kira lama-lama mereka bisa makan nggak? Enggak. Jadi karena orang-orang Kristen itu tidak boleh bekerja, tidak bisa berdagang, pada akhirnya mereka hidup dengan cara apa? Mereka berkumpul, lalu mereka saling berbagi. Ada orang yang punya makanan, dibawa
di perkumpulan. Ini aku punya makanan, ayo kita makan bersama. Ada orang yang punya sedikit uang, dibawa ke para rasul. Oh ya Rasul, ini aku punya sedikit uang, mungkin bisa kita pakai untuk hidup bersama, untuk membeli makanan. Dan di antara semua orang yang punya, mereka membawa kepunyaannya, dipersembahkan kepada rasul-rasul supaya bisa berbagi. Orang-orang Kristen di Yerusalem pada saat itu hidup dengan cara saling berbagi. Nah, di antara orang-orang Kristen yang saling berbagi itu ada seorang bapak yang namanya Pak Yusuf. Pak siapa? Yusuf. Pak Yusuf, atau disebut oleh para rasul sebagai Barnabas. Kenapa disebut Barnabas? Karena para rasul merasa bahwa Pak Yusuf ini orang yang sangat baik. Barnabas itu artinya anak penghiburan. Jadi ketika dia datang, semua orang bersuka cita, semua orang terhibur. Apa toh Kak kebaikan yang dilakukan oleh Pak Barnabas tadi? Iya, tadi dikatakan bahwa ia menjual ladang, menjual tanah sawahnya, dan uang penjualannya itu dipersembahkan kepada Tuhan melalui para rasul. Supaya apakah Barnabas itu mempersembahkan uang hasil penjualan ladang kepada para rasul? Supaya uang itu dapat digunakan untuk keperluan hidup bersama. Iya, betul sekali adik-adik. Barnabas atau Pak Yusuf itu baik sekali. Dia mau menjual tanah sawahnya. Wah, tanah sawah itu harganya mahal atau murah ya? Mahal. Mahal. Kalau mahal berarti uangnya banyak atau sedikit itu? Banyak. Banyak. Pak Yusuf tidak sayang. Walaupun hasil penjualan ladangnya itu uangnya banyak, ia tidak sayang, dia tidak simpan sendiri uangnya, tetapi ia mempersembahkan kepada para rasul supaya uang itu bisa dipakai untuk hidup bersama. Dan orang-orang Kristen di Yerusalem pada saat itu, pada akhirnya mereka bisa hidup dengan baik, tidak berkekurangan. Mereka merasakan cinta kasih Tuhan, walaupun mereka nggak boleh bekerja, tidak boleh berdagang. Pada saat itu mereka dikejar-kejar karena percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap bisa hidup. Karena apa? Mereka saling berbagi kasih. Nah, sekarang Kakak Kirana, Clarissa, dan adik-adik semua, bagaimana caranya agar hidup kita mampu berbagi kasih? Gimana? Ayo. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mau berbagi barang kita dengan orang lain. Berbagi barang pada orang lain. Ya, pinter. Clarissa. Harus bergantian bermain iPad. Oh, main iPad-nya harus gantian ya. Oh iya, iya. Harus gantian atau bahkan kalau perlu bermain bersama. Kalau kamu punya teman yang lapar, lalu Clarissa punya roti, dimakan sendiri atau dibagi sama teman? Bagi. Dibagi. Kalau punya susu, susunya cuma 1 kotak. Kakak haus, Clarissa haus. Siapa yang minum susunya? Berdua, iya. Ngomong-ngomong, ayah punya susu loh. Mau nggak? Mau. Kak, tolong Kak, itu diambil Kak susunya. Nah, tapi ini cuma 1. Gimana nih ya? Ayah aja yang minum atau gimana ini enaknya? Gimana kalau kita berbagi aja? Oh iya, berbagi. Oke, kocok dulu. Kita minum. Siapa yang mau minum duluan?
Ayo, siapa? Ayah dulu. Ayah, oh pinter. Betul. Kalau orang berbagi, itu artinya juga mendahulukan orang lain. Nah, sekarang ayah minum dikit. Ah, segar. Siapa setelah itu? Wah, pinter Terima Clarissa. kasih, Clara. Dikasihkan ke kakak dulu ya. Nah, sekarang Clara. Sekarang Clarissa. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak Tuhan, yaitu mau berbagi. Berbagi mainan, berbagi makanan, berbagi TV atau iPad, berbagi semua yang kita miliki. Pokoknya kalau kita senang, orang lain juga harus ikut senang. Jangan kita senang, orang lain sedih. Karena apa? Di dalam Amsal 21 ayat 26 dikatakan, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Coba ingat-ingat ya, Amsal 21 ayat 26b. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Coba diulang, Kirana. Amsal 21 ayat 26b. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, good. Clarissa sekarang Amsal 21 ayat 26b. Tetapi orang benar memberi tanpa Batas. yes, pintar. Kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Nah, setelah ini Clarissa dan kakak Kirana main gamenya bersama-sama ya. Oke. Nah, kita mau berdoa. Kak, tolong berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat berbagi dengan teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kok dari tadi tak lihat-lihat itu Kak Shirley senyum-senyum terus sih, Kak? Oh, iya, Kak Shirley ini bahagia sekali, sukacita sekali karena Kak Shirley ini selalu diberkati Tuhan, Kak. Oh, apa hubungannya, Kak? Kita, anak Tuhan itu diberkati Tuhan. Selalu diberkati Tuhan, tidak hanya melalui uang, tapi kita bisa bekerja, kita diberi kesehatan, tapi tetap diberkati Tuhan, Kak. Kita punya orang tua. Nah, kalau kita sudah diberkati, kita tugasnya harus memberkati orang-orang juga, Kak. Nah, selain memberkati orang-orang, itu juga harus memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, saatnya kita tuh memberi persembahan, Kak, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Caranya gimana, yo? Lydia tahu caranya. Jadi, adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk scan QR code yang ada di layar ataupun transfer ke rekening GKI Dasa. Oke, sekarang kita nyanyi Aku Diberkati, Kak. Oke, Kak. Harus senyum. Senyum. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Jadi kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan ini, dan kiranya Engkau juga memberkati Papa Mama yang telah memberkati kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh memberkati banyak orang dan juga memberkati gereja-Mu ini dan memberkati setiap program sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sherry. Hari ini Kak Sherry akan membuat satu masakan. Masakan apa? Nanti ya, ada apa aja? Yang pertama ada telur. Ya, terus ada tomat. Terus ada daun bawang. Kemudian bawang putih. Nah, terus sebagai pelengkap bumbu-bumbunya ada fish sauce atau kecap ikan, terus saus tomat, merica, garam, dan penyedap, serta minyak goreng. Tak lupa, kita akan bikin menu yang sangat singkat, karena pagi hari ini Kak Sherly bangunnya sudah telat juga, jadi harus buru-buru masak ini ya. Kak Sherly. Duh Kak, gimana ini aku bangunnya kesiangan loh. Mau sekolah online, belum mandi, belum sarapan, udah telat nih. Tenang. Kak Sherly juga lagi bikin telat. Loh, kok tambah bikin telat sih Kak? Kan aku tambah telat, kan lagi buru-buru Kak. Tenang, kita hari ini mau bikin telur tomat. Jadi telat itu telur tomat. Telat itu telur tomat. Iya, hari ini kita mau bikin menu yang sederhana tapi bergizi ya Kak. Betul. Nah, jadi untuk adik-adik yang di rumah yang mau pagi-pagi sarapan, mau sekolah, bingung masak apa? Masak ini. Masak telat aja. Ya, sekarang kita ketemu lagi di Sunday Fun Cooking. Oke, let's cook. Kita mulai. Nah, bawang putihnya kita cincang. Ini ya, sudah cincang. Kemudian telurnya kita kocok. Oke. Kak Hartman kocok ya, kita pakai telur. Berapa ini Kak telurnya? Telur 4 aja ya. 4. Kak Sherly potongin tomat. Nah, kalau potong tomat, ini tengahnya dibuang ya. Nah, ini agak tipis-tipis. Ya, jadi nanti kalau Kak Hartman bikin mau cepet-cepet, ini aja. Menu yang praktis Dan bergizi. Jadi di pagi hari nggak repot-repot ya Kak ya? Betul sekali. Terus dikasih garam sama merica ya Kak? Iya. Kita pakai telurnya 4, tomatnya juga 4 Kak Hartman. Biar seimbang. Betul. Biar nggak tomatnya yang banyak, telurnya sedikit. Sampai berbuih Kak. Sampai berbuih. Udah Kak? Udah. Oke, sekarang kita mulai memasak. Oke. Kita kasih Minyak minyak goreng.
Minyaknya ini agak banyak, Kak, supaya telurnya nggak lengket. Oh, biar nggak lengket wajannya. Ya. Lalu jangan terlalu panas ya, Kak. Ya. Terus telurnya dimasukkan, Kak. Iya, tunggu sebentar, jangan terlalu panas. Oke, Kak, masukin, Kak. Nah, ini kalau nggak panas, kita bisa goyang-goyang gini. Nah, telurnya bisa bagus, Kak, nanti, Kak. Bisa menggumpal. Kalau terlalu panas, nah, Nanti kekeringan. iya betul. Ini gampang sekali, Kak, dan enak sekali. Nah, bagus kan, Kak? Iya. Kalau minyaknya sedikit dan wajannya panas, nanti nggak bisa menggumpal kayak gini. Bisa keriting nanti. Nah, ini kan telurnya sudah matang, Kak. Iya. Kita angkat dulu. Diangkat dulu. Itu yang baru. Oh. Nah, kalau sudah, baru kita kasih minyak lagi. Kita kasih bawang putih. Kemudian kita kasih bawang daun. Kayak traffic light, Kak. Warna-warni. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Nah, kalau sudah wangi, Kak, sekarang kita masukkan tomatnya. Oh, tomatnya dimasukkan. Untuk menambah rasa, kita pakai saus tomat juga. Sedikit aja. Bisa, Kak. Saus tomat. Kemudian kita kasih kecap ikan. Kecap ikan. Diaduk-aduk. Yes. Sampai agak layu ya, Kak. Tomatnya agak layu ya, Kak. Ya? Kalau sudah, sekarang telurnya kita masukkan, Kak. Telurnya juga. Kita kasih merica sedikit dan penyedap rasa. Dan garam sedikit. Coba Kak Hartman icip dulu. Bagaimana rasanya? Ini, Kak. Ya. Kurang apa, Kak? Enak, Kak. Enak. Wah, Kak Sherry ya kepengen. Oh, sip. Rasanya sudah pas sekali. Oke, ini telur tomatnya sudah matang. Kita angkat ya, Kak. Iya, boleh, Kak. Kompornya dimatikan ya, Kak. Ya.
Nah, ini Kak Hatma nanti sarapan pagi sebelum sekolah. Pakai telur tomat. Wah, enak nih Kak, praktis Kak, lama-lama. Betul sekali. Kemudian kita tambah bawang daun di atasnya sedikit. Yeay. Oke, telur tomat sudah jadi. Nah, adik-adik boleh coba. Kalau sudah coba, bisa kirimkan ke Komisi Anak GKI-DASA@gmail.com. Oke, selamat mencoba. Kita pamit dulu ya. Dadah. Ayo Kak, coba makan dulu Kak. Iya. Iya Kak, aku punya tebak-tebakan buat Kakak. Bales. Gak mau kalah dong. Gak apa-apa, yuk. Mau nebaki Kak Shirley apa? Kalau misalnya udah kita kan kalau sudah dengerin firman Tuhan, kita harus melakukannya nih Kak. Nah, kalau udah dengerin firman Tuhan tadi, kita nggak boleh apa, ayo? Nggak boleh tidur. Masa sih Kak? Kalau dengerin firman kan nggak boleh tidur. Oh iya, nggak boleh tidur. Terus apa lagi? Nggak boleh berbuat dosa. Contohnya? Contohnya, apa ya? Aku tuh kalau dulu ya, waktu kecil ya Kak ya, sering bohong. Oh. Dulu. Kalau sekarang? Nggak boleh. Iya, nggak karena boleh udah tahu bohong. firman Tuhan ya Kak ya. Betul, karena Kak Sherry sudah tahu kalau bohong itu dosa. Selain bohong apa? Ayo gantian tak tanyai lagi. Nggak boleh marah-marah. Iya, itu loh. Di rumahnya Kak Sherry itu ada yang sering marah-marah gitu. Siapa Kak? Coki? Kalau lapar. Enggak ya. Kalau kita sudah mendengarkan firman, kita mengerti firman Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa. Jadi kalau ada yang marah-marah, harus sabar, ditenangin. Nggak boleh marah-marah, sabar gitu ya. Oke Kak. Nah, berarti kita senang jadi anak Tuhan. Iya, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan harus jujur. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Anak Tuhan harus sabar. Adik-adik, tadi kita sudah ikut sekolah minggu online dan setelah ini kita mau berpisah. Gak apa-apa ya, nanti minggu depan ada lagi. Kita berdoa dulu untuk menutup sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menemani kami semua selama sekolah minggu online dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah setelah sekolah minggu online ini kami boleh belajar menjadi berkat untuk memberkati orang lain, untuk belajar melayani orang lain, untuk belajar menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.